Banyak yang bilang nih Teh bahwa perempuan kalau di Islam itu terlalu dikekang, terlalu tidak bisa sebebas itu gitu. Kalau kita lihat zaman dulu, di zaman abad Persia ya, perempuan itu digimanain sih Teh? Bener-bener itu kayak nggak ada harganya. Itu ketika belum datang Islam. Tapi ketika datang Islam, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, keluarlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Nabi apa? Al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu perempuan bukan? Perempuan. Bayangin, perempuan yang awalnya boleh digilir, yang dianggap sial, yang tidak dianggap setara, tiba-tiba diangkat oleh Islam. Kunci surga ada di sebuah kaki ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di podcast Teman Hijrah. Nah, kali ini agak berbeda nih karena yang kita akan bahas kali ini adalah seputar perempuan. Nah, insyaallah kita akan membahas tentang berbagi pendapat, berbagi ilmu dan juga membahas persoalan seputar perempuan. Nah, alhamdulillah saat ini sudah bersama saya, yaitu seorang pendakwah muda dan beliau juga merupakan lulusan dari Al-Azhar di Kairo, Mesir. Beliau juga baru lulus pada tahun 2023 yang lalu. Assalamualaikum Teh Farha. Waalaikumsalam Teh Sekar. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Farha sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini dan senang sekali bisa bertemu dengan Teh Farha, Masya Allah. Senang juga bisa berbagi ilmu di sini, insya Allah. Oh iya nih Teh, sebelumnya aku mau nanya, Teh Farha ini kesibukannya apa nih saat ini? Teteh kesibukannya sekarang mengajar. Yang pertama nih mengajar bahasa Arab di sekolah SMA Dar Enisa di Bogor. Terus yang kedua mengajar tahsin di beberapa forum, baik online maupun offline, ya kebetulan. Terus yang ketiga mengajar di Majlis Taklim ibu-ibu. Jadi emang hobinya kerjanya ngajar. Iya. Oke, baik Teh. Mungkin dari teman-teman di sini juga pada belum tahu nih Teh. Teteh ini aslinya kelahiran mana nih Teh? Teteh tuh kelahiran di Tangerang. Tapi numpang lahir doang. Jadi lamanya alhamdulillah besar dan tumbuh di Bogor. Jadi di Bogor ya Teh? Iya, daerah mana Teh kalau boleh tahu? Daerah Bogor Barat. Oh, Bogor Barat. Mungkin dari sini teman-teman ada yang dari Bogor Barat juga ya, barangkali mau silaturahmi silakan chat di kolom komentar ya teman-teman. Boleh. Oke Teh, jadi kali ini kita mau bahas tentang seputar persoalan perempuan nih Teh. Betul. Keresahan-keresahan yang dialami oleh perempuan. Nah, salah satunya adalah virus merah jambu. Nah, aku mau nanya nih Teh, perempuan itu kan seringkali banyak yang bilang nih Teh bahwa perempuan kalau di Islam itu terlalu dikekang, terlalu tidak bisa sebebas itu gitu. Karena aku pengen minta pendapat Teteh perihal hal itu nih. Menurut Teteh gimana Teh? Nah, ini bener banget ya Teh Sekar ya. Sering banget orang bilang nih kalau kita jadi muslimah takut dikekang. Islam itu ngebatasin perempuan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ikut kegiatan sana sini. Nah, apakah ini benar? Kita akan coba tarik sejarahnya ya. Kalau kita lihat zaman dulu, di zaman abad Persia ya, perempuan itu digimanain sih Teh? Bener-bener itu kayak nggak ada harganya. Ya. Bahkan seorang perempuan itu ibu seorang anak bisa dinikahi juga sama anaknya sendiri. Jadi bisa digilir dari ayah ke anak sendiri. Ya, karena apa? Saking tidak ada harganya. Dianggap hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Itu di Persia. Kalau kita lihat lagi di Eropa ya, zaman dulu, kalau yang suka nonton seri-series era Victoria dan sebagainya, itu saya bahkan pernah lihat ya, bagaimana perempuan itu benar-benar tidak dianggap. Bahkan walaupun kita sudah jadi saudagar, kaya raya, ketika di parlemen, ya kita itu harus punya wakil laki-laki untuk menyampaikan pendapat kita. Walaupun strata kita tinggi secara ekonomi. Saking apa dianggap perempuan itu tidak bisa mewakili masyarakat. Sedikekang itu ya? Sedikekang itu. Terus kalau kita lihat lagi di Jazirah Arab sendiri sebelum datangnya Islam, ya apa yang dilakukan? Bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Bayangin, hidup-hidup dikubur. Kurang parah apa coba? Karena dianggap apa? Perempuan itu dianggap sesuatu yang sial. Sesuatu yang sial. Itu ketika belum datang Islam. Tapi ketika datang Islam, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, keluarlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Nabi apa? Al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu perempuan bukan? Perempuan. Bayangin, perempuan yang awalnya boleh digilir, yang dianggap sial, yang tidak dianggap setara, tiba-tiba diangkat oleh Islam. Kunci surga ada di sebuah kaki ibu, kaki seorang perempuan.
Ya, jadi kebayang gak sih betapa Islam itu sebenarnya bukan mengekang, gak ada. Justru salah. Kalau orang yang bilang kayak gitu gak tahu sejarah zaman dulu. Islam itu sejatinya datang untuk mengangkat dan melindungi derajat perempuan. Begitu. Baik, jadi kalau dari dulunya itu kita tuh bahkan dikekang, tidak sebebas itu, sekarang malah diangkat derajat wanita oleh agama Islam, diangkat oleh Allah perempuan itu. Betul, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Teteh. Selanjutnya nih Teh, aku mau nanya, Teteh pernah dengar nggak nih statement tentang cinta itu fitrah, jangan sampai jadi fitnah. Nah, aku mau tahu nih pendapat Teteh tentang statement itu. Nah, ini bagus banget pertanyaan Teteh Sekar. Ini banyak banget sering jadiin quotes orang-orang. Cinta itu fitrah, jangan jadi fitnah. Tapi kira-kira orang paham gak sih maksudnya? Nah, akan kita bahas. Jadi sebenarnya ada beberapa fitrah yang harusnya diketahui oleh wanita yang akan menyebabkan dia mudah atau cenderung jatuh cinta. Nah, yang pertama fitrahnya itu adalah apa? Fitrah menemani. Fitrah menemani. Salah satu yang Allah sebutkan alasannya diciptakannya Hawa bagi Adam adalah apa? Di dalam surah Ar-Rum, litaskunu ilaiha. Agar Adam menjadi tenang dengan keberadaan Hawa. Jadi sebenarnya perempuan itu kedatangannya menenangkan. Tugasnya menemani, suka mensupport seseorang, gitu. Iya mendukung. Melihat orang berkembang tuh perempuan suka. Makanya kalau kita nggak bisa pungkiri, profesi guru, psikolog itu cenderung banyak perempuan. Karena memang fitrah perempuan itu apa? Ingin menyupport, ingin menemani, ingin memberikan ketenangan. Tapi ini fitrah ini nih bisa berubah jadi fitnah manakala ya ketika kita pengen support seseorang nih tapi nggak ada, akhirnya kita cari ke pacar ya. Atau seneng banget kita bisa melihat pacar tuh sukses. Nah itu tuh fitrah itu berkembang. Ya itu fitrah yang pertama, fitrah menemani. Yang kedua itu fitrah apa? Fitrah didominasi perasaan. Ini benar kata Nabi. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi bersabda, perempuan itu disifati oleh naqisul aql. Perempuan itu kurang akalnya. Kalau kita nggak mempelajari konteks hadis bingung nih. Enak aja perempuan dikatain kurang akal, bodoh gitu dalam Islam. Nah, dalam hal ini bukan seperti itu. Kalau kita bilang perempuan itu bodoh, Aisyah istri Rasulullah itu periwayat terbanyak hadis, bahkan mengalahkan para sahabat-sahabat laki-laki. Ya, tapi apa yang dimaksud dominasi atau kurang akal? Ya, itu maksudnya adalah perempuan dalam pengambilan keputusan didominasi sama perasaan. Nah itu. Makanya kenapa dalam Islam talak itu jatuhnya dari sisi laki-laki atau suami. Kebayang gak kalau dari perempuan dikit-dikit bisa-bisa talak, talak, sedikit marah talak. Karena itu perempuan dalam pengambilan keputusan dia didominasi sama perasaan. Ya. Tapi di sisi lain Masya Allah, sifat kurang akal ini sangat berguna buat perempuan ketika menjadi ibu. Contoh ya, seorang ibu tuh kadang rela ngegendong anaknya sampai begadang gitu, gak tidur. Itu karena apa? Dominasi perasaan kasihan, gak tega kasih sayang. Atau ya seorang perempuan, mohon maaf nih, ibu-ibu kadang ngelihat anak kecil, mohon maaf, ingusan, gak pakai mikir dua kali disedot itu ingus langsung sama mulutnya. Biasanya kayak gitu ya. Itu karena apa? Perasaan yang mendominasi. Mungkin kalau laki mikir dulu, aduh ini ada kumannya atau enggak, nah itu. Jadi ternyata kurang akal ini bermanfaat bagi perempuan dan memang fitrah. Tapi nah inilah akhirnya kadang membuat perempuan itu lebih mudah terbawa perasaan. Kalau ada yang ngegombal gampang seneng, gampang tersipu. Nah ini, itu fitrah yang kedua. Fitrah yang terakhir atau yang ketiga adalah perempuan itu senang dipuji. Ya, suka dipuji, senang dipuji. Dan Rasulullah pun begitu kepada istri-istrinya, memuji istrinya ketika berbuat baik, ketika cantik dan sebagainya. Karena perempuan itu sangat suka dipuji. Jadi word of affirmation-nya ya itu sangat berlaku tuh kalau perempuan ya. Makanya kadang perempuan itu lebih gampang kena gombalan, baper. Nah itu. Nah fitrah-fitrah ini tiga tadi tuh Teh membuat kita kadang lebih mudah kena fitnah dan rentan tergoda untuk pacaran. Padahal sejatinya ada pepatah mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau kita kenal diri kita, insya Allah kita akan tahu bagaimana bersikap sama Allah. Jadi kalau kita tahu tiga fitrah tadi itu dikelola dengan baik, insya Allah justru akan menjadikan kita terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah itu. Jadi baik Teh, Masya Allah sekali ya. Jadi untuk hal-hal tadi itu sebenarnya memang fitrah perempuan ya Teh, mulai dari fitrah ingin menemani, terus juga fitrah ingin dipuji, dan juga fitrah dominasi oleh perasaannya. Nah, Masya Allah.
Oke Teh, nih kan banyak dari kita yang tahu bahwa jatuh cinta itu disebabkan oleh biasanya ya Teh, disebabkan oleh banyaknya interaksi antara kita dan lawan jenis. Nah aku mau nanya ke Teteh, ada nggak sih Teh menurut Teteh adab kita, adab sebagai perempuan itu dalam berinteraksi dengan lawan jenis? Iya, ini sangat relate ya. Bahkan kita semua sendiri pernah mungkin mengalami jatuh cinta karena interaksi. Sebenarnya interaksi itu wajar nggak sih? Sangat wajar. Apalagi manusia kan makhluk sosial. Gak mungkin kita menafikan gak mau interaksi itu sangat susah. Mau gak mau pasti akan ketemu lawan jenis dimanapun. Nah karena ini makanya Allah menaruh rambu-rambu, Islam menaruh rambu-rambu. Agar apa? Minimal nih efek buruk dari interaksi itu bisa kita sedikit kikis. Setidaknya efek-efek tadi tuh dari interaksi itu gak terlalu kita rasakan sampai membara banget. Apa sih bentuk-bentuk adabnya diantaranya nih? Contohnya pertama ya, kita bicara sama laki-laki seperlunya. Ya itu seperlunya. Ya seperlunya itu ya udah bukan dibuat-buat, bicaranya tuh langsung to the point. Kira-kira harus ada poin pembicaraan yang memang dibenarkan dalam syariat. Kayak contohnya kita bermuamalah, apalagi menyusun suatu kebaikan itu sangat boleh. Ya sangat boleh ya. Jadi berbicara seperlunya dan ada tujuan yang jelas. Jangan kayak misalnya gabut nih, ya udah deh ngobrol sama cowok, kita cuma bercanda seharian itu bercanda sama cowok. Jangan sampai, minimal ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Curhat-curhat gitu. Nah itu boleh. Tuh ya minimal dikurangi lah. Kok usahakan ada isi kebaikan di dalamnya. Jadi jangan sampai curhat hambar, apalagi kalau berdua doang. Nah itu bahaya tuh. Bahaya. Terus yang kedua, usahakan kita jangan pernah menjadi akhwat sendiri di antara laki-laki yang banyak. Nah ini bisa menimbulkan fitnah. Minimal misalnya kalau kita ada keperluan, ya misalnya cuma berdua nih antara laki-laki perempuan, usahakan di tempat yang ramai. Kalau darurat banget ya, tapi itu ya. Kalau darurat banget. Tapi kalau misalnya tidak darurat, jangan sampai misal kayak dulu Teteh ya cerita nih. Teteh dulu contoh di organisasi itu, Teteh pernah organisasi BPH-nya itu ikhwan semua, laki-laki semua. Teteh perempuan sendiri. Masya Allah. Jadi kalau Teteh rapat, Teteh selalu nunggu sekretaris Teteh yang perempuan sampai datang, baru Teteh nggak mau datang. Kalau ikhwannya semua itu karena apa? Menimbulkan fitnah. Mau nggak mau kita ngerasa kayak biasa aja nih. Padahal bisa jadi akan menimbulkan fitnah. Jadi itu dikatakan di dalam Al-Quran dzalika azkalahum, ya, bahwa hijab, kita membuat hijab antara laki-laki itu tujuannya apa? Azkalahum, untuk membersihkan hati kita biar lebih bersih. Barangkali kita nggak ada yang tahu siapa hatinya ada penyakit. Iya benar. Nah pembatasan itu dibuat untuk apa? Agar kita senantiasa lebih bersih hatinya. Itu yang kedua tuh. Jadi jangan sampai membiarkan diri kita tuh di tengah-tengah laki-laki kita sendiri. Nah minimal ada teman yang nemenin gitu ya. Nah minimal ajak tuh teman kamu, bestie kamu mau kumpul sama laki-laki, ajak gitu. Terus yang ketiga, adab dalam, tadi kan berbicara sepentingnya, terus usahakan jangan pernah berduaan. Adab dalam suara kita. Jangan sampai dikeluarkan suaranya yang mendayu-dayu gitu ya. Iya, perempuan tuh ya Allah, fitrahnya tuh udah lembut. Mau gak perlu mendayu-dayu pun udah kelihatan tuh, akhwat tuh lembut, perempuan tuh lembut. Nah ditambah lagi suaranya mendayu-dayu, gimana gak dilembut-lembutkan gitu ya. Dilembut-lembutin. Nah itu gimana orang bisa mendatangkan fitnah. Nah ini kadang suka dilupakan sama perempuan. Ya kita terlalu care lah, to care ya, terlalu berlebihan caringnya, akhirnya tanpa sadar membuat orang lain jatuh cinta gitu. Atau suara kita terngiang-ngiang gitu. Nah inilah makanya tadi ada 3 adab interaksi itu seminimal mungkin kita lakukan untuk apa? Mengikis tadi efek-efek buruk. Efek buruknya itu apa sih Teh maksudnya? Kita nggak ada yang tahu ya Teh Sekar. Ada orang yang mungkin terbayang-bayang wajah kita sampai ini, sampai galau mikirin kita. Atau kita sendiri mungkin pernah mengalami seperti itu. Dan itu apa sih? Membuat diri kita menjadi lemes, malas beramal soleh, ya enggak? Iya benar. Kalau mikirin seseorang, kepikiran gak kerja, mikirin dia. Gak fokus ya? Jadi mau ngapain. Nah itu kan menghamba amal soleh. Makanya tadi adab dalam interaksi harus diterapkan untuk apa? Mengikis hal-hal minimal atau hal-hal buruk yang terjadi akibat interaksi. Nah itu. Kalau misalnya stalking itu gimana tuh Teh? Kan kita tidak secara langsung gitu. Misalkan ada story terus kita kayak nge-like kayak gitu, nge-like story-nya kan kadang kayak ih apa nih dia nge-like story kayak gitu-gitu. Nah itu tuh masih diperbolehkan atau enggak nih interaksi seperti itu? Jadi sebenarnya ya kalau kita tinjau ya, stalking itu kalau kita korelasikan sama fikih, jadi ada kebolehan seseorang. Misal nih kita ingin serius sama seseorang, ya istilahnya serius ke pernikahan lah. Terus kita tuh boleh banget untuk meng-cross check kebenaran terkait dia. Maksudnya kita apakah benar tuh orang seperti ini. Nah biasanya kan kita cross check salah satunya lewat apa? Sosial medianya. Lewat IG-nya, di temenan sama siapa nih, gimana nih dia selama di IG-nya. Nah kalau dalam kacamata Islam secara zahir, secara umum itu boleh.
Ya kita meng-cross check seseorang agar dipastikan apakah dia pantas untuk kita nikahi dan sebagainya gitu. Jadi itu termasuk tahap dalam pernikahan, sebelum pernikahan. Nah seperti itu. Tapi nih kalau stalking sekarang nih, kalau misalnya Teteh katakan ya sebaiknya jangan. Kalau kita katakan sebaiknya. Tapi kalau tidak bisa meminimalisir, kalau kita nggak bisa bener cut, kayak susah banget nggak sih kalau nggak stalking? Iya apalagi kayaknya kita setiap hari kan ketemu orang penasaran berarti orang gimana nih? Gimana tuh keren bisa keren kita cari. Kalau misalnya itu menambah motivasi untuk kita berbuat baik, nggak apa-apa. Nah, yang penting kayak misalnya kalau kita melihat dia, kita masya Allah nih ada orang seperti ini, nggak apa-apa. Jadi terinspirasi gitu, itu masih okay. Itu it's okay gitu dan sewajarnya. Bukan tiap foto kita screenshotin foto dia, itu sewajarnya. Ya. Jadi koridornya gitu. Kalau kita penasaran sama seseorang, sewajarnya dan justru menambah kita motivasi ke dalam ketaatan, dan juga kita tidak memulai sesuatu misalnya kita chat dia nggak penting, membuat risih si seorang tersebut, tidak apa-apa, tapi seperlunya. Kalau belum bisa, pertanyaannya, afdolnya bagaimana? Jangan, kalau bisa. Lebih baik jangan berarti ya Teh. Lebih baik jangan. Tapi jujur kecuali kalau ada tujuan yang jelas gitu, kayak tadi misalkan mau ke pernikahan, ke jenjang pernikahan itu mau cari tahu itu masih boleh. Nah itu tapi masih kalau dibolehkan. misalnya ada tujuan yang jelas, berarti itu lebih baik tidak. Tidak betul. Betul. Oke Teh, kita sering dengar nih Teh di kajian-kajian biasanya ujung-ujungnya kalau jodoh itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, aku mau nanya nih ke Teteh, gimana caranya kita nih khususnya pada perempuan itu masih tetap bisa berusaha atau berikhtiar gitu Teh, tanpa terkesan mengejar-ngejar gitu atau menurunkan marwahnya perempuan. Itu seperti apa sih Teh? Jadi tentang jodoh di tangan Allah ya. Sejak kita pertama kali di dalam kandungan ya sudah ditiupkan, ditetapkan tuh. Ketika ditiupkan ruh ditetapkan takdirnya. Kapan kematian, jodohnya bagaimana, umurnya. Ya. Dan itu nanti terbagi lah intinya. Ada yang bisa kita usahakan, ada yang sudah menetap kayak kematian dan sebagainya. Nah, jodoh itu termasuk hal yang bisa kita ikhtiarkan. Bisa kita rubah dengan ikhtiar. Bisa kita rubah. Walaupun sudah ditetapkan bisa kita rubah. Misalnya ya, bisa kita rubah, tetap takdir tapi bisa kita ikhtiarkan. Misalnya seperti apanya. Nah, bagaimana makanya jodoh itu sebenarnya di tangan Allah bukan berarti kita pasrah tanpa ikhtiar. Jangan percaya kayak gitu. Jodoh di tangan Allah betul, kita meyakini bahwa segala itu kita takdir, kita yakini. Tapi dengan apa tadi? Ikhtiar. Karena jodoh sejatinya diikhtiarkan. Tadi pertanyaannya gimana nih? Nah, itu baik dari sisi perempuan sama laki-laki sama-sama harus berikhtiar. Makanya jodoh tuh gak bisa sendiri, harus dua-duanya saling mau bertemu di tengah. Nah itu kan kalau kata-kata orang ya di quotes. Nah terus gimana tadi pertanyaannya biar gak terkesan apa? Biar gak terkesan itu ngejar-ngejar atau menurunkan marwah perempuan gitu Teh, kayak terlalu pengen banget obsesi, pengen banget nih sama dia kayak gitu. Gimana sih caranya perempuan itu bisa gitu untuk menyalurkan menyalurkan perasaannya itu seperti apa? Nah iya betul. Nah kadang keobsesian ini suka jadi salah, jadi fitnah. Ya akhirnya kita gimana dikit-dikit kalau dia kita komen. Pokoknya suaminya harus dia, nggak mau nggak dia gitu kan, kita sayang banget ya. Wih dia, akhirnya kebawa kemana-mana pikirannya dia. Nah ini hati-hati, obsesi seperti ini harus kita hati-hati. Karena tadi perempuan dominasinya perasaan. Lalu bagaimana cara menetralisirnya? Yang pertama validasi perasaan kita. Rasul ketika Aisyah cemburu tuh divalidasi sama Rasulnya. Dia cemburu. Kadang tuh kita ribet sama apa? Denial. Gak mungkin kita suka sama dia. Nah itu. Semakin kita mendenial itu semakin besar, semakin kita gak bisa kontrol. Jadi kita validasi. Ya Allah, alhamdulillah aku dikasih rasa perasaan ini, aku normal. Berarti gak boleh dielak ya? Nah gak boleh dielak. Alhamdulillah justru kan tandanya kita suka sama laki-laki normal. Pertama kita validasi dulu. Ya Allah, alhamdulillah aku normal nih, bersyukur. Nah kemudian yang kedua bagaimana? Memohon taufik sama Allah. Nah ini kadang kita lupa, kita udah pusing aja. Ya udah gimana nih jatuh cinta nih, udah ribet. Gimana nih? Tapi yang kedua tuh harusnya kita mohon taufik. Ya Allah, beneran nih kayaknya aku suka sama dia, tolong bantu aku ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang benar. Kadang nih kita udah pusing kemana-mana, gimana nyari cara bisa keep in touch sama si cowok ini, atau gimana ngelingin ya. Padahal kita yang kedua tuh harusnya minta taufik sama Allah. Yang ketiga nih yang paling penting, kita harus mengolah cinta kita sebesar apapun, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Contoh seperti apa? Contoh nih, kita akan ada kisah. Dikisahkan di dalam kitab Lubabun Nuqul ya fi Ashabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ceritanya itu Tolhah ya, sahabat Tolhah bin Ubaidillah bercengkrama sama Aisyah istri Rasul. Bercengkrama. Nah Tolhah ini sama Aisyah sepupuan.
Jadi wajar aja kalau misalnya ya berbicara saat Ngobrol, seperti yang ya. ngobrol seperlunya gitu ya. Terus dilihat sama Rasul, ditegur sama Rasul, nggak boleh kayak gitu. Padahal ya berbicara banyak orang itu dikisahkan ya. Kata Rasul, saya cemburu melihat hal seperti itu. Tolha nggak terima, dilarang. Apa salahnya ya Rasul, orang itu anak paman saya. Aisyah itu anak paman saya gitu ya. Kata Tolha. Tapi kata Rasul, sesungguhnya aku cemburu. Dan kalau misalnya aku cemburu, Allah juga cemburu. Gitu. Akhirnya Tolha tuh nggak terima. Tolha tuh nggak terima. Karena tahu sahabat Tolha juga manusia, nggak terima gitu, dia masih tahu kayak gitu. Pas jalan pulang dia berkomitmen, kalau Aisyah wafat, kalau Nabi Muhammad wafat, akan kunikahi Aisyah. Karena memang Tolha tuh suka sama Aisyah dan Rasul tahu. Tolha suka sama Aisyah, Rasul tahu. Akhirnya dia bersumpah seperti itu. Kalau misalnya Nabi wafat, Aisyah akan aku nikahi. Itu saking apa? Cemburu, dongkol karena masalah cinta itu. Lalu kemudian hal ini diketahui Rasul. Rasul kan pasti tahu ya. Kemudian akhirnya turun ayat ya yang mengatakan apa? Tidak boleh menikahi istri-istri Nabi. Tolha akhirnya jatuh nangis, ditegur sama Allah. Gak boleh istri-istri Nabi itu dinikahi. Akhirnya apa? Walaupun cintanya sama Aisyah itu menggebu-gebu, Nabi itu tahu Tolha itu suka sama Aisyah. Makanya Nabi cemburu. Cintanya Aisyah kepada Aisyah menggebu-gebu, tapi karena perintah Allah akhirnya dia merelakan Aisyah. Saking kayak gitunya apa? Saking cintanya. Ketika menikah lagi nanti Tolha itu nama anaknya siapa? Aisyah. Saking dia itu cinta sama Aisyah tapi tidak bisa memiliki. Tapi apa? Landasan karena Allah melarang, dia merelakan. Saking taat sama Allah ya. Nah, itulah permasalahan kita. Kadang tuh kita nggak rela, misalnya orang nikah sama itu ini. Tapi kalau Allah berkehendak ya nggak apa-apa, relakan. Contohnya Tolha. Walaupun saking cintanya tuh buktinya anaknya masih namanya tuh Aisyah. Saking cintanya. Ya, kita harus merelakan. Apa-apa yang memang nanti terjadi terhadap ya cowok yang kita idamkan atau cewek yang kita idamkan, kita relakan. Dan bagaimana menjaga cinta yang menggebu ini jangan sampai menyalahi perintah Allah dan Rasul. Jangan sampai karena cinta kita, obsesi kita ini kita menghalalkan segala cara, kita chat, kita itu. Jadi tadi ketiga, relakan apa-apa yang memang Allah tetapkan. Jadi tetap Allah dulu, penciptanya dulu baru ciptaannya gitu ya. Betul. Ya. Tapi ada nih Teh dari teman aku nih misalnya kayak dia tuh ingin berikhtiar juga, tapi ya mungkin caranya mungkin kurang tepat gitu. Dia bawa-bawa bahwa kan jodoh itu harus diikhtiarkan gitu. Ya udah dia cari sendiri dengan pacaran yang kayak gitu. Nah itu kan yang nggak benar gitu kan. Tapi tetap harus mengutamakan Allah dulu gitu. Nah sebenarnya perihal perempuan mengikhtiarkan ini sebenarnya takutnya dibilang tabu. Perempuan mengejar laki-laki itu sangat nggak apa-apa. Contoh Khadijah yang ngelamar duluan siapa? Iya. Maksudnya Rasul yang dilamar Khadijah dulu kan? Duluan. Bukan Rasul melamar Khadijah dulu. Nah ini nggak apa-apa. Ada kalanya kadang misalnya perempuan jangan merasa kayak kalau kita yang melamar muruah kita atau standarisasinya turun. Apalagi kalau ikhwannya itu cowoknya patut diperjuangkan, solih, langka, udah nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Berarti boleh ya? Nggak apa-apa. Yang penting caranya tadi. Caranya bagaimana? Harus pakai ahsan ya atau baik ya, pakai perantara ketiga. Jadi jangan langsung kita yang approach. Usahakan kita punya wali nih. Kakak kita, teman kita, pokoknya atau ayah itu bisa nggak Teh? Boleh. Pokoknya jangan langsung kita ke ikhwannya langsung, karena apa nanti itu timbul fitnah. Akhirnya tahu nih ada saling suka, timbul fitnah di situ tuh berdua doang. Tapi kalau kita lewat perantara ketiga, pihak ketiga, misal teman, kakak, adik, nah ini kan setidaknya meminimalisir adanya fitnah itu tersebut. Tadi. Oh iya. Gitu. Masya Allah. Nah, kalau misalkan ada teman kita nih Teh atau saudara kita atau misalkan kerabat kita nih yang dalam tanda kutip ya pacaran gitu ya. Nah, itu gimana tuh kita menanggapinya Teh? Apa kita harus ya udah diem aja urusan masing-masing? Karena kan kadang juga banyak yang bilang aduh takut nggak enak nih kalau ngingetin yang kayak gitu-gitu. Nah, menurut Teteh baiknya gimana nih Teh untuk menyikapi hal itu? Yang harus kita pahami pertama, secara dalil dalam Islam pacaran tidak boleh. Itu yang harus kita pahami. Dan harus kita yakini, ya pacaran itu emang gak boleh dalam Islam. Tidak ada pembenaran sama sekali. Tapi kalau masalah mengingatkan, nah ini ada metode. Dalam Al-Quran dikatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah. Dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai kita nasihatin orang pacaran, gak boleh keras, akhirnya membuat orang itu jangan ya. mental. Justru malah kecewa dengan Islam, jangan sampai. Jadi harus ada caranya. Smooth, caranya step by step. Bagaimana? Termasuk mungkin kita cerita pengalaman ya.
Ada salah satu teman teteh yang mungkin dia pacaran berkonsultasi, akhirnya kalau teteh sih caranya lebih mengajak dia ke tahap serius. Ayo segera menikah. Ayo segera kita segerakan. Jangan terlalu berlama-lama di proses ini. Biar apa? Kalau nikah kan jadinya pahala, jadi halal berkah. Jadi kita arahkan seperti itu. Kalau pas berarti ya. Bantu mengarahkan kepada yang baik. Kalau dianya memang kelihatan ada kemungkinan serius, kita doakan ya semoga kita. Jadi jangan sampai kita cuek juga, justru didukung. Ayo segera halalkan. Kalau misalnya nggak mau halalkan ya udah tinggalkan. Kalau dulu teteh ngajarinnya sebenarnya bisa kok. Coba deh kamu target nih, yang awalnya misalnya teleponan tiap hari, ya, calling tiap hari. Coba dibuat dulu seminggu sekali, dibatasin. Nanti lama-lama jadi sebulan sekali. Lama-lama ternyata bisa loh 2 bulan. Gitu iya, lama-lama ternyata sleep call itu ya, teleponan tiap tidur bisa loh. Kita nggak bisa, maksudnya tanpa itu. Nah, jadi pelan-pelan. Kalau dakwah itu pelan-pelan. Nggak bisa kita nah itu. Nah, ini harus kita tanamkan kepada teman-teman ya. Kalau punya teman, kerabat, jangan dicuekin juga. Sebenarnya nggak apa-apa sih dicuekin. Karena pengingkaran paling rendah, iman paling rendah itu pengingkaran dalam hati. Kalau kita udah nggak bisa nih, mulut nggak bisa, tangan nggak bisa, di hati kita pacaran tuh nggak boleh. Didoakan saja. Didoakan saja. Tapi alangkah baiknya ketika kita mau menyentuh mereka dengan lembut, ya. Barangkali masya Allah karena ajakan kita mereka untuk menikah, dorongan kita agar mereka, kita dapat pahala. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah. Dengan cara yang baik. Nah itu. Masya Allah. Tapi ini teh ada nih misalkan katanya aku nggak pacaran sih, tapi komitmen misalnya kayak gitu. Tapi ya aktivitasnya sama gitu. Sebenarnya kan yang nggak diperbolehkan itu adalah bukan dari kata pacarannya, melainkan dari kegiatannya. Betul, gitu ya. Betul. Gitu ya, teh. Nah kalau komitmen tadi nih mungkin sedikit menanggapi. Sebenarnya sah-sah saja komitmen. Tapi alangkah baiknya selama kita membentuk komitmen jangan pernah komunikasi berdua langsung gitu loh. Tetap ada perantaranya. Iya. Karena mungkin itu kita menjaga keberkahan. Pernikahan itu berkah. Allah menjanjikan keberkahan di dalamnya. Maka proses menitinya juga kita usahakan dalam sesuatu cara yang baik agar keberkahan dari awal sampai akhir terjaga. Nah, itulah. Oke nih teh, pertanyaan selanjutnya ya, aku langsung lanjut. Ada nggak pengalaman pribadi teteh tentang, misalkan pribadi teteh atau teman teteh misalnya, itu yang tentang jatuh cinta, namun tetap berada dalam koridor-koridor yang baik gitu, atau tetap berpedoman pada agama Islam gitu teh? Iya, nah ya pastilah kita pernah semuanya jatuh cinta ya, nggak mungkin. Kalau misalnya nggak jatuh cinta itu dicek dulu deh. Normal manusia atau enggak. Nah, bagaimana cara kita biar tetap koridornya senantiasa dalam ketaatan? Kalau teteh sih satu, disibukin. Perempuan kalau nggak disibukin sama hal-hal baik, disibukin sama perasaan. Teteh jamin deh. Kalau kita nggak sibuk sama sesuatu pasti ya Allah itu 24 jam kita mikirin itu cowok. Ini gimana nih gitu ya. Karena teteh juga pernah mengalami gitu sampai sholat tuh susah. Sampai itu karena kita masih terdistract. Tapi coba kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif, sibukkan dengan ibadah, menuntut ilmu, berkumpul sama orang-orang salih. Nah ini, ya sebagaimana dalam pepatah Arab, ya, fashghilha bit-tha'ah qabla an tashghalaka bil ma'siyah. Sibukkanlah dirimu ke dalam ketaatan sebelum kamu disibukkan dalam kemaksiatan. Kalau kita nggak nyibukin diri sama ketaatan, udah. Benar. Kadang kan ada yang bilang quotes tuh bahwa perempuan itu kalau tidak disibukkan dengan ilmu dia akan berurusan dengan perasaannya. Nah itu tipsnya ya. Jadi mau nggak mau kita nih udah kita tekan dengan tadi kesibukan. Ya, Teteh. Ini terakhir nih Teh, aku mau nanya, ada nggak pesan Teteh buat teman-teman di luar sana atau wanita-wanita di sana yang mungkin sedang jatuh cinta, tapi tetap bisa dalam ketaatan dan ridhonya Allah gitu Teh. Pesan untuk teman-teman semua ada nggak Teh? Mungkin pesannya ya, yang pertama validasi perasaan kamu. Kamu normal kok. Nggak usah kamu capek-capek. Oh nggak mau, Allah nggak boleh. Nggak, Allah membolehkan. Suka itu fitrah. Tapi tadi bagaimana kita mengelola segala rasa cinta kita agar tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Jadi cinta kita ke manusia, mau kemanapun, ke pasangan atau ke orang yang kita suka atau ke orang tua, itu tidak boleh ada yang melebihi kepada cinta kita sama Allah. Itu mungkin ya. Jadi selamat belajar ya. Aku juga, Teteh juga sendiri masih belajar. Tapi insya Allah semoga setiap peluh kita, setiap perih kita bakal menahan perasaan, rasanya pengen diungkapin, rasanya pengen berdoa. Tapi insya Allah gitu ya. Kadang-kadang ini gimana caranya? Nah,
tapi semoga setiap perih kita itu menghasilkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Alhamdulillah Teteh, gak kerasa kita udah banyak berbincang-bincang ya, gak kerasa juga kita udah ada di penghujung podcast. Jazakillah khair untuk Teh Farha karena udah hadir di podcast kali ini dan sudah membagikan ilmunya kepada kita dan teman-teman semua. Terima kasih Teh Farha. Ada yang ingin disampaikan lagi? Nggak, cukup insyaAllah. Ini cukup. Oke. Alhamdulillah teman-teman semua, banyak sekali insight yang bisa kita ambil dari perbincangan kita bersama Teh Farha kali ini. Semoga dengan adanya perbincangan kali ini bisa membuat kita semakin memahami bahwa virus merah jambu ini bukan hanya tentang persoalan soal jatuh cinta, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga diri dan menjaga hati kita dari godaan yang memang menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Jatuh cinta itu boleh, namun respon setelahnya yang harus kita jaga dan harus kita perhatikan. Cinta itu fitrah, jangan sampai jadi fitnah. Semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak dalam menyikapi perasaan dan juga bisa lebih tahan terhadap godaan yang ada, sehingga cinta yang kita rasakan bisa menjadi sesuatu yang dapat menuntun kita kepada jalan kebaikan. Amin amin. Terima kasih kepada Teh Farha, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin membagikan kisahnya, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk share video ini. Barangkali dengan nge-share video ini bisa jadi pahala jariah untuk teman-teman semua dalam membagikan ilmu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.